tentang COVID-19 dan bagaimana cara menghentikannya. Menghentikan COVID-19 ini adalah merupakan upaya untuk mengatasi penyakit yang lumayan meresahkan kita, terutama umat Tuhan sampai hari ini. Perlu umat-umat Tuhan mengetahui atau menyadari atau mengingat kembali atau membuka sejarah. Sejarah dunia mengatakan tahun 1918 sampai 1920 dunia dilanda juga pandemi seperti ini, yaitu virus Spanyol, flu Spanyol, atau yang disebut dengan influenza Spanyol, yang menyerang 500 juta. Ya, 500 juta. Kalau sekarang COVID-19 baru 100-an juta. Pada tahun itu 500 juta terkena infeksi seperti ini modelnya, dan 50 juta orang meninggal. Ya, 50 juta orang meninggal. Dan gereja Advent waktu itu sudah ada. Dan umat-umat Advent justru menceritakan kebenaran Tuhan di masa pandemi pada waktu itu. Dan angka kesembuhan di orang Advent itu tinggi dan sedikit yang terkena penyakit. Kenapa? Karena orang Advent menerapkan apa yang disebut dengan pola hidup sehat yang disiarkan oleh Nyonya White, yang kalau saudara bisa buka dalam buku Ministry of Healing, lembar-lembar pertama itu. Umat Tuhan sudah punya sejarah tentang infeksi pandemi seperti ini, dan umat Tuhan terpelihara. Nah, baiklah kita melihat sedikit tentang COVID-19 ini, dan kita melihat bagaimana cara mengatasinya. Oke. COVID-19 adalah penyakit infeksi virus. Ya, penyakit infeksi virus yang sebagai virus dia adalah organisme yang menyerang sel tubuh kita. Dan dia tidak bisa bekerja di luar sel. Dia hanya bisa di dalam sel. Makanya dia butuh tangan-tangan untuk bisa menangkap dia masuk ke dalam sel. Tangan-tangan itu yang disebut dengan spike. Tangan-tangan itu yang disebut dengan, ini ada spike dari virus, kemudian ada reseptor dari tubuh kita, dari sel kita. Kalau ada tangan virus, ada reseptor dari tangan kita, dari tubuh kita, dari sel kita. Waktu dia bisa menggenggam, maka virus itu ditarik masuk ke dalam sel. Kalau kita tidak punya reseptor ini, maka si virus tidak bisa masuk ke dalam sel. Itulah sebabnya mengapa ada beberapa orang atau banyak orang yang virusnya ada di tenggorokan, tapi dia tidak sakit. Kenapa? Karena reseptornya itu tidak ada. Tangan di dalam sel kita untuk menangkap virus itu tidak ada. Nah, orang dengan yang menerapkan apa yang Nyonya White ajarkan, pola hidup sehat itu reseptornya sedikit. Sehingga virus yang lewat itu atau virus yang tinggal di tenggorokan itu tidak bisa menyebabkan penyakit. Karena reseptornya tidak sedikit atau tidak ada. Ini penting kita menyadari bahwasanya gereja kita lah yang mengajarkan kemana-mana tentang pola hidup sehat. Tetapi apakah kita melakukan seperti yang diajarkan oleh gereja kita? Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Pada waktu kita mengajarkan pola hidup sehat, kita pun baiknya mengikuti seperti yang kita ajarkan. Kita menghidupkan apa yang kita ajarkan, supaya kita jangan sampai terkena penyakit. Kedua, supaya kita diberkati seperti rencana Tuhan memang mau memberkati kita.
Oke, kita sudah cerita spike tadi, kita sudah cerita reseptor. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan filmnya, saya sudah kirim ke Pendeta Denny Kanajo, boleh diputar di sana, tapi jangan di-upload di internet ya, tolong ya, karena itu adalah pelajaran yang tidak, itu pelajaran khusus kepada kami yang tidak boleh disebar di internet. Kalau materi yang sekarang ini, habis ini saya akan kirim, Bapak Ibu sekalian boleh ambil. Tetapi kalau film-film itu karena saya ambil dari buku yang dijual sangat mahal, walaupun ini kita tidak ada, kita gratis, berarti kita aman sebenarnya. Tetapi tidak baik kalau materi film-film itu disebar di internet. Oke. Pada waktu si reseptor tangkap si virus masuk ke dalam sel, maka sel itu akan bereaksi. Sel itu akan bereaksi. Ya. Ini konsepnya. Sel yang di hidung namanya sel piala. Waktu dia menangkap virus tadi, maka sel yang di hidung itu melepaskan yang disebut dengan reaksi inflamasi. Dia meradang. Dia meradang. Selnya meradang. Sehingga selnya itu akan kehilangan fungsinya. Nggak bisa mencium bau. Ya, nggak bisa mencium bau. Ada orang pakai minyak wangi, dia tidak tahu itu pakai minyak wangi. Orang masak makanan enak, dia tidak bisa cium itu makanan enaknya. Juga perasaannya kehilangan. Dia tidak bisa merasakan enaknya makanan. Ada teman saya, dokter ahli bedah juga. Dia menceritakan pada waktu dia sembuh dari penyakit COVID-19. Dia katakan pada waktu hari ketiga sampai hari kelima, sampai hari ke-10, dia tidak bisa cium apa-apa. Bahkan dia tidak bisa makan makanan itu. Karena dia adalah seorang, makanannya begitu enak, ini rumah sakit juga saya yang sangat. Jadi pada waktu dia makan ya, saya sekian. Kita doakan signal di Dr. Raymond sepertinya agak sedikit kurang baik, jadi kita doakan agar Tuhan boleh berkati pertemuan kita ini. Terima kasih.
Dr. Raymond terkeluar lagi, boleh Pendeta Kanajo hubungi kembali. Mohon maaf, tiba-tiba putus, saya tidak tahu kenapa. Siap, dokter. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba putus tadi. Signal sepertinya, Dok. Iya ya, oke. Saya ulang lagi share screen. Ini sudah putus, jadi sudah keluar tadi. Jadi dia tidak bisa share screen lagi. Oke, kita cerita lanjutkan saja sambil nanti. Kanajo boleh bikin co-host, Dr. Raymond. Spike dari virus dan reseptor dari tangan dari sel usus berupa reseptor dari sel usus. Dia tangkap itu spike dari virus, maka virus itu masuk ke dalam sel usus. Apa yang terjadi? Reaksi radang dari sel usus terjadi diare. Diare ini khas, disertai dengan nyeri perut yang hebat, seperti orang sampai guling-guling itu, sakitnya luar biasa. Teman saya cerita juga seperti yang saya cerita tadi. Teman saya dokter bedah, senior saya yang saya sangat cintai. Dia masuk rumah sakit bukan karena sakit menelan seperti saya cerita yang teman saya yang di Semarang. Dia datang cuma karena sakit perut. Waktu diperiksa, ternyata dia ada kumannya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sesudah itu dia diare hebat dan hari kesekian beliau meninggal. Hanya karena infeksi COVID-nya itu masuk ke sel usus. Ada tempat-tempat yang lain juga yang terkena oleh virus ini. Ginjal, terjadi gagal ginjal. Liver bisa. Darah. Pada waktu dia masuk ke dalam darah itu yang sangat luar biasa. Pasien akan sangat sesak. Saturasinya itu, orangnya bisa ketawa-ketawa tapi saturasinya rendah. Mungkin cuma 70. Normalnya kan 95% saturasi itu. Tapi ini cuma 70. Tiba-tiba dia meninggal. Ini kalau infeksinya sudah masuk ke dalam darah. Tetapi kita tidak perlu terlalu banyak membahas tentang itu karena gejala-gejala ini sudah lumrah dibahas di semua media, ada di radio, televisi, dan di mana tuh? YouTube semua sudah dibahas. Nah, perhatikan ini. Minimal 5 yang saya bahas tadi yang memberikan gejala yang luar biasa untuk infeksi virus. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya penting ini. Kalau kita cerita tadi, ada spike dari virus dan ada reseptor dari tubuh kita, dari sel tubuh kita. Bagaimana caranya supaya ini tidak ketemu, itu juga penting. Mungkin reseptornya ada, tapi jangan sampai dia menggenggam virus tadi masuk ke dalam sel. Itu penting, itu pertama. Untuk mencegah supaya dia tidak menginfeksi kita. Yang kedua, kalaupun dia sudah masuk, maka bagaimana supaya dia tidak memberikan reaksi yang berat? Itu yang kedua. Itu penting. Nah, yang pertama kita sudah bahas tadi. Sekarang yang kedua. Orang-orang dengan reaksi tubuh yang sangat tinggi itu 60% mereka adalah pemakan hewan
atau ikan. Tetapi yang pemakan tumbuh-tumbuhan saja, biji-bijian dan buah-buahan dan sayur-sayuran saja, mereka punya reaksi tubuh itu rendah. Ya, bahkan saya bisa menyebutkan lebih spesifik. Makanan-makanan seperti gado-gado dan bubur Manado, atau mungkin di sana jagung, bose, itu bagus. Itu bagus untuk kesehatan. Tapi tolong jangan ditambahin dengan makanan daging seperti yang lain. Saya tidak mengatakan kita wajib harus menjadi seperti, tapi selama masa pandemi ini, baiklah kita mengurangi daging dan ikan. Dan produk hewan yang lain. Oke, yang berikut. Kalau obat-obatannya, biasanya dokter menggunakan dexamethasone. Itu untuk mengurangi serangan daripada tubuh kita sendiri terhadap virus itu. Dan media di Inggris, medsos kalau kita bilang Inggris punya, mereka katakan tablet dexamethasone itu kecil. Tapi penggunaannya sangat menolong pada pasien dengan COVID-19. Nah, yang terjadi kalau infeksi itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, dan reaksi radang sudah seluruh tubuh kita, maka kita akan cerita tentang interleukin 6. Interleukin 6 ini pada awalnya sudah ada, tetapi dia akan meningkat sudah hari ketiga dan keempat dan seterusnya. Orangnya akan panas tinggi, sakit kepala hebat. Ya, yang luar biasa yang kami dapatkan adalah pegel nyeri otot itu luar biasa, nyeri sendinya luar biasa, tidak seperti biasanya. Seluruh sendi-sendi tulang belakang itu rasanya nyeri luar biasa. Ini adalah akibat dari interleukin 6 yang saya cerita tadi di depan. Sangat lemah, sakit menelan, demam tinggi sampai 40, 41, batuk hebat, ya. Kemudian gangguan oksigenasi menyebabkan dia sesak. Oksigenasi terganggu karena paru-parunya tenggelam dan sel darah merahnya dimakan oleh COVID-19. Oke, ini caranya dia berkembang. Tadinya dia di luar tubuh kita. Ya, dia cuma di luar sel. Ada tangan-tangan yang warna biru ini yang tulisannya namanya ACE2. Tangan-tangan ini yang kita sebut dengan reseptor. Jadi ada spike-nya di atas. Di virus itu ada spike-nya, tonjolan-tonjolannya menyebabkan dia nampak seperti mahkota. Nah, tonjolannya ini dari virus ini yang ditangkap oleh reseptor tubuh kita. Nah, reseptor ini yang menyebabkan dia mempersilahkan virus tadi masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia tidak ada reseptor, virus ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini penting. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman kalau selama masa pandemi ini, marilah kita mengurangi makanan daging dan ikan. Saya tidak katakan harus mutlak 100%, tetapi kurangi. Pengalaman saya dalam 3 bulan setelah kita mengurangi konsumsi ikan dan daging, kita akan reaksi alergi tubuh kita itu akan sangat rendah. Ya, sangat rendah. Itu penting. Itu sangat penting. Jadi teman-teman kalau pada tahun 1918 sampai 1920 Nyonya White punya ajaran diterima oleh gereja. Mengapa sekarang kita tidak menerimanya seperti itu? Bukan cuma sekedar menerima, kita ikuti. Itu sangat penting. Oke, ini cara replikasi virus. Dia tidak perlu masuk ke dalam inti sel, dia cukup di cairan sel, dan dia bisa menyebar. Nah, sekarang berapa banyak virus yang bisa menyebabkan kita sakit? Para ahli mengatakan minimal ada 1000 partikel virus. Kalau sudah ada 1000 partikel virus, maka virus itu bisa masuk, cukup untuk load-nya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ahli THT sudah pernah menghitung. Pada waktu serangan COVID-19, mereka dapatkan 200 juta virus di dalam tenggorokan orang yang sakit. Sangat banyak. Kenapa? Dia cepat sekali berkembang. Virus ini tidak bisa hidup di luar tubuh kita. Jadi kalau dia di dalam tubuh kita, dia menempel ke tubuh kita, dia bisa berkembang cepat. Nah, minimal dibutuhkan 1000 saja untuk dia bisa menginfeksi kita. Ini adalah spektrum penyakitnya.
Yang saya sudah cerita tadi gejalanya ya. Mulai dari sesak yang ringan sampai sesak yang berat dan sampai harus diberikan obat-obat yang sangat mahal dan alat-alat bantu napas untuk dia bisa bertahan hidup. Oke. Ini adalah mutasi. Nah, saudara-saudara, ini yang lagi heboh sekarang tentang mutasi. Tapi kita tidak perlu bahas itu karena itu tidak bermakna di dalam kesehatan masyarakat. Itu akan bermakna untuk para dokter dan ahli virologi yang membahasnya. Sekarang kita ada cerita vaksin. Ini pada waktu terjadi di Bandung. Di Bandung ya. Di Bandung itu kan 1.000 lebih orang dilakukan percobaan untuk vaksinasi. Satu hanya diberikan cairan biasa, yang satu cairan mengandung virus yang dilemahkan. Dan hasilnya cukup bagus, efektivitasnya di Bandung dan hampir seluruh Indonesia mendapatkan sekitar 50-60%, 58% lah sekitar begitu. Efektivitasnya. Tetapi virus yang dilemahkan ini, vaksinasi ini hanya terbatas pada usia 18 sampai 59 tahun. Yang usia tua belum direkomendasikan. Kenapa? Karena memang penelitiannya cuma dibatasi, desain penelitiannya hanya 18 sampai 59 tahun. Seperti demikian. Karena begitu takutnya kita terhadap infeksi virus ini, jadi kita tidak sembarangan hari gini masih pakai masker. Coba masker lo. Maaf ya Kak, mejanya hanya untuk 2. Oke, tadi film itu menceritakan bagaimana pentingnya cuci tangan, bagaimana pentingnya pakai masker, bagaimana pentingnya pakai face shield. Tapi ceritanya demikian. Virus ini punya tempat masuk cuma 3. Mata, hidung, dan mulut. Ya, cuma 3. Mata, hidung, dan mulut. Tempat lain tidak. Tetapi kalau ada luka, dia bisa masuk melalui luka. Di mana saja, luka di mana saja dia bisa masuk. Jadi, untuk melindungi tubuh kita dari infeksi ini, kita jaga saja mata kita, hidung kita, dan mulut kita. Nah, mata kita pakai goggles atau face shield, pelindung mata, dan hidung kita pakai masker, hidung dan mulut sekalian. Temuan terakhir belakangan ini kita dapatkan dia bisa ke seluruh tubuh, bukan cuma tempat yang saya jelaskan tadi. Dia bisa masuk ke otak kita. Pada waktu dia ke otak kita, maka akan terjadi yang disebut dengan encephalomyelitis. Radang ini menyebabkan orang itu seperti stroke, kejang-kejang, dan inflamasi otak. Ya, radang daripada otaknya. Nah, stroke-nya ini akibat darahnya menggumpal. Saya kira sudah cerita tadi. Kenapa menggumpal? Karena
sel COVID itu memakan sel darah. Dia makan porfirinnya. Begitu dia makan porfirinnya, zat besinya terlepas dan menjadi racun bagi tubuh kita. Pada mata dia bisa menyebabkan konjungtivitis, radang pada mata. Hidung tadi sudah, pembuluh darah tadi sudah, hati sudah, dan saraf yang saya baru cerita tadi. Oke, ini kalau dia terjadi delirium ya. Orangnya jadi bingung, sangat bingung, menyerang semua orang, tidak bisa diam, suka marah-marah dan seterusnya. Atau juga dia bisa berubah menjadi sangat mengantuk, tidak bisa aktif, bahkan jadi tidak sadar. Kemudian siapa-siapa yang beresiko untuk terjadinya itu? Biasanya pada usia tua, orang dengan riwayat stroke ya, atau penyakit gula darah, penyakit gula, darah tinggi dan seterusnya. Ini adalah yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tidak lagi menggunakan rapid antigen, kita tidak lagi menggunakan rapid antibody, tapi kita dianjurkan rapid antigen, ya antigen. Kemudian kalau memasuki wilayah Bali, wilayah khusus, mereka minta bukan antigen, tapi mereka minta swab untuk PCR, RT-PCR. Ini cerita mutasi yang saya cerita tadi, tidak perlu kita bahas banyak karena itu tidak terlalu bermakna untuk kita. Tapi kita hanya perlu tahu mutasinya terjadi seperti ini. D614 menjadi G614. Ya. Ini mutasi terbarunya. Apakah mutasi itu menyebabkan dia lebih berat? Tidak. Catat baik-baik, mutasi tidak menyebabkan penyakit menjadi lebih berat. Tetapi mutasi menyebabkan penyakit lebih gampang menular. Tetapi tingkat keparahan sama. Oke, kita teruskan. Analitik itu vitamin C dan vitamin D menjadi andalan dokter untuk mengobatinya. Terdapat di mana itu? Terutama di sayur dan buah dan biji-bijian. Ini adalah probiotik, susu yang diasamkan. Susu yang diasamkan itu kita sudah tahu kan merek, saya tidak akan sebutkan mereknya. Itu cukup baik, ya menurut penelitian ini cukup baik. Nah, kalau Anda punya di sana, setahu saya di Kupang ada chamber untuk hiperbarik. Jadi kalau seandainya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter di sana, dokter hiperbarik bisa lakukan hiperbarik. Dan pengalaman kami di sini, pasien yang diberikan hiperbarik terapi itu lebih cepat sembuh, dan hamba-hamba Tuhan yang menjalaninya mendapat banyak keuntungan dari situ. Ini untuk menjawab kadang-kadang kenapa sudah sembuh, tapi kok hasilnya PCR-nya masih tetap positif. Jawabannya adalah virus akan dari 1000 virus menjadi 200 juta virus, dia cuma butuh beberapa jam. Dan itu terjadi pada hari kedua, hari ketiga. Dan kita sangat sakit, batuk hebat, sakit menelan itu pada hari kedua, hari ketiga. Nah, setelah hari ketiga sampai hari kelima, maka sel-sel tubuh kita akan menyerang dia juga. Dan dia akan tinggal sisa-sisa virusnya sampai hari ke-8. Jadi sesudah hari ke-8, tinggal pecahan-pecahan dari virus itu yang ada. Itulah sebabnya kalau diambil swab lagi, dia masih positif, tapi tinggal pecahan-pecahannya saja. Ya, pecahan-pecahannya saja. Kemudian, ini yang jawaban pertama. Jadi kalau kita PCR itu bagaimana? Memang PCR bagus, tapi dia terlalu sensitif. Dia tidak bisa membedakan apakah ini virus ini utuh, bisa infeksi, atau virus yang sudah tinggal sisa-sisanya saja. Itu jawaban pertama. Yang kedua, PCR masih bisa positif kalau terjadi reinfeksi, infeksi baru. Nah, kapan infeksi baru itu? Saya akan cerita nanti. Tetapi jawaban pertama adalah tubuh kita sendiri, ada di slide pertama yang tadi saya jelaskan pertama tadi, tubuh kita sendiri akan berusaha untuk mengurangi
antibody yang terbentuk. Tubuh kita mempunyai namanya MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Dia menghasilkan imunoglobulin A. Tetapi sel usus ini, yang di usus ini, terutama di usus, MALT itu selalu berusaha untuk mengeliminasi antibodi yang berbahaya itu. Menyebabkan setelah 3 bulan, tubuh kita sudah bebas dari antibodi itu. Menyebabkan dampaknya adalah kita menjadi terbuka lagi untuk bisa menjadi infeksi virus baru. Makanya PCR-nya masih bisa positif dengan gejala penyakit yang baru. Ya, ini yang sudah saya bilang tadi, 12 minggu, itu berarti sekitar 3 bulan yang cerita tadi. Oke, ini gambar grafiknya, dan ini adalah gambaran sisa-sisa gejala yang bertahan sampai sekitar 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. Ya. Ini juga sama, gejala sisa yang bertahan lama. Jadi sesudah dia sembuh, dia masih tetap merasa lemas, sesaknya masih ada walaupun sudah sedikit. Ini kenapa? Yang saya cerita tadi, akibat reaksi antigen antibodi itu dan tubuh kita sendiri hasilkan. Ini saya sudah cerita tadi. Sekarang bagaimana kita masuk ke imunisasi atau vaksinasi? Ini sejarah. Ini sejarah sudah membuktikan cacar bisa dilenyapkan dari muka bumi dengan vaksinasi. Polio pun demikian. Tuberkulosis, walaupun sekarang kita masih bergelut dengan tuberkulosis, ini termasuk yang agak susah. Kenapa? Karena tuberkulosis itu dia indolen, tidak kentara. Kalau dia kelihatan kayak COVID-19 kita bisa, tapi kalau tuberkulosis kan dia sembunyi, tidak kelihatan. Hepatitis B itu juga bisa diputuskan dengan imunisasi dan seterusnya. Kenapa diimunisasi atau divaksinasi? Supaya kita mendapatkan kekebalan kelompok. Kenapa kekebalan kelompok penting? Supaya orang yang kebal ini akan melindungi orang yang tidak kebal. Yang tidak kebal itu siapa? Biasanya bayi dan orang yang sangat tua, di atas 60 tahun. 60 tahun dan ke atas itu termasuk orang yang tidak kebal. Jadi mereka harus dilindungi. Caranya yang usia aktif ini yang diimunisasi. Vaksin itu mempunyai 3 syarat. Dia harus efektif, dia harus aman, dan dia harus halal. Ya, harus 3 sifat ini dipenuhi. Bagaimana supaya dia itu aman? Efektivitas, ya bagaimana supaya dia efektif? Efektivitas vaksin itu ditunjukkan dengan dia mampu menurunkan orang yang sakit. Jumlah orang sakitnya akan berkurang. Itu efekasinya. Yang kedua, dia bisa melindungi orang supaya yang sehat jadi tidak sakit. Itu namanya efektivitas. Efekasi artinya jumlah orang yang sakit akan berkurang, dan efektivitas artinya dia bisa melindungi orang terhadap infeksi yang baru. Yang kedua, syaratnya harus aman. Nah, syarat aman ini adalah urusan dari pemerintah. Ada badan khusus namanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, itu yang menilai seluruh proses dan dia melihat keamanan vaksin itu. Dan kalau sudah aman, maka dia akan mengeluarkan EUA. Ya, EUA. EUA ini sudah keluar kemarin. Itulah sebabnya karena EUA sudah keluar, maka presiden bisa divaksinasi. Halal. Halal itu ada 3 proses. Dan itu ditentukan oleh siapa? Oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, Kemenkes, BPOM, dan MUI mengidentifikasi keamanan dan kehalalan dari vaksin. Dan yang digunakan sekarang, Sinovac, itu menurut mereka, MUI itu aman. Ini sudah terjadi, sudah selesai, ya. Vaksin yang diuji coba di Bandung, teman-teman dokter dan perawat di Bandung sudah ikut, tentara juga sudah ikut, gubernur juga ikut divaksinasi waktu itu, dan sudah setelah dievaluasi 1 tahun dan bagus.
Jadi bisa dipakai untuk masyarakat umum. Oke, ada 6 macam vaksin yang akan beredar. Gamaleya yang di Rusia punya, Presiden Rusia sudah diimunisasi juga itu, bagus hasilnya. Dari Rusia juga Vektor, juga bagus hasilnya. CanSino Biologic dari Cina, juga cukup bagus. Wuhan yang menggunakan virus yang inactivated juga cukup bagus. Dan angka keberhasilan di Turki sekitar 80%, di Brasil sekitar 70% sampai 80%, dan di Indonesia 58%. Jadi di Wuhan dikembangkan oleh Sinopharm di Cina, dan itulah vaksin yang kita pakai saat ini di tempat kita. Kemudian dari Beijing Institute juga, Sinopharm juga. Nah, kemudian yang dipakai, yang dikirim kita beli adalah Sinovac Biotech. Itu dari Wuhan juga, dari Cina juga. Ya. Ini waktu kami presentasi lalu dipertanyakan, kenapa sih cuma dokter dengan perawat duluan? Karena jumlah yang akan diimunisasi di Indonesia itu besar. 180 juta, 2 kali suntik, berarti dia butuh 360 juta dosis. Dan kita dianjurkan oleh pemerintah sendiri tidak sekaligus mengambil semuanya. Karena kemampuan produksinya itu juga satu, terbatas. Yang kedua, rantai dinginnya itu harus diawasi dengan sangat ketat. Ya. Sangat ketat. Saya ingat dulu waktu saya menjadi jurim di Pekan Imunisasi Nasional itu harus 3 tahun berturut-turut. Jadi dibikin skala prioritas. Maka dokter dan perawat, tentara, polisi, ya, aparat hukum itu diutamakan dahulu. Bukan yang berarti yang lain tidak diutamakan. Jadi mereka waktu mereka sudah selesai diimunisasi, sudah aman untuk mereka melayani orang COVID yang lain. Seperti demikian. Dan melayani juga melaksanakan imunisasi untuk orang yang sehat yang lain. Kita tahu sekarang jumlah penderita COVID di Indonesia sudah cukup banyak. Jadi memang kita butuh dokter perawat itu dilindungi juga. Pada bulan Maret April nanti orang-orang tua sudah bisa diimunisasi. Kalau sekarang kan orang tua tidak bisa. Karena Sinovac tidak dianjurkan untuk disuntik pada orang di atas 59 tahun. Kalau kita usia 60 tahun tidak akan disuntik. Tidak akan divaksinasi. Tapi bulan Maret April akan masuk vaksin yang jenis yang ini. Yang Pfizer. Ya. Vaksin Pfizer itu bisa disuntik pada orang tua. Oke, ini sudah terjadi. Cara mengambil data mereka adalah dari data BPJS. Jadi teman-teman sesama umat Tuhan, marilah kita mendaftar di BPJS supaya kita dapat kartu BPJS dan kita bisa dilayani juga pada waktu imunisasi akan diberikan kepada masyarakat umum. Mari kita ikut BPJS karena saya tahu di Bandung saja waktu kami sosialisasi program BPJS ini masih cukup banyak 300 orang yang tidak mau ikut BPJS karena berbagai macam hoax yang terjadi, mereka tidak mau ikut BPJS. Tapi sekarang dianjurkan semuanya ikut BPJS karena dengan BPJS kita terdata untuk pelayanan vaksin. Ini akan saya baca satu-satu, tolong dicatat, mau di screenshot juga boleh. Prosedur vaksinasi itu adalah seperti demikian. Pengambilan vaksin dengan cara memasukkan jarum ke dalam vial vaksin, memastikan ujung jarum selalu berada di bawah permukaan larutan, sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam jarum suntik itu. Yang kedua, batang jarum suntik itu ditarik perlahan-lahan supaya seluruh cairan vaksin masuk ke dalamnya. Berapa banyak dibutuhkan? 1 kali suntik sebanyak 0,5 ml. Ya, 0,5 ml. Bersihkan seluruh wilayah akan disuntik dengan alkohol swab dan tunggu sampai kering. Ingat, harus tunggu sampai kering. Ini yang terjadi waktu kemarin presiden diimunisasi, dokternya menunggu sampai kering, sampai gemetar tangannya.
Yang keempat, disuntik. Waktu disuntik, masukkan ke dalam otot. Kenapa di otot? Supaya dia diserap perlahan-lahan dan memberikan reaksi antigen antibody dalam tubuh kita. Yang kelima, setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar, kemudian kapas kering, dan baru kemudian ditekan pada bekas suntikan supaya tidak terjadi perdarahan. Tapi kalau terjadi perdarahan, tekan saja sampai darahnya berhenti. Sesudah itu, alat suntiknya dibuang di safety box dan tidak ditutup kembali. Kenapa? Kalau ditutup kembali kemungkinan ketusuk sama kita. Jadi jangan ditusuk lagi, tapi langsung masukkan ke dalam safety box. Yang ketujuh, setelah diimunisasi sama seperti presiden kita kemarin, maka orang yang divaksinasi itu akan diminta untuk menunggu di depan selama 30 menit. Kenapa? Supaya dilihat apakah ada terjadi yang disebut dengan KIPI, komplikasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau ada komplikasi langsung ditangani, tapi kalau tidak ada setelah 30 menit boleh pulang. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini adalah prosedur yang sudah ditetapkan oleh menteri kita, Menteri Terawan kemarin. Nah, ini kartu yang diberikan kepada orang yang sudah divaksinasi, Karena vaksinasi akan dijalankan 2 kali, maka kartu ini dipakai untuk membuktikan Anda sudah pernah diimunisasi kemarin dan sekarang setelah 14 hari Anda akan melaksanakan imunisasi yang kedua. Jadi 2 kali. Kalau di tempat lain ini yang ditatokan, yang orang bikin hoax menjadi tato 666, itu bohong itu. Inilah tanda Anda sudah diimunisasi. Ini tidak berhubungan sama sekali dengan penyembahan, tidak ada sama sekali. Ini adalah bukti kita sudah divaksinasi. Nah, ini tulisannya kecil, Anda boleh screenshot dan Anda bisa perbesar sendiri. Tetapi ada 4 pertanyaan pertama dan kemudian 6 pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda ada demam hari pertama? Pertanyaan pertama, apakah ada demam dalam 7 hari terakhir? Apakah ada gejala batuk pilek sesak dalam 7 hari terakhir? Apakah Anda ada mencret atau diare dalam 7 hari terakhir? Apakah Anda ada kontak dengan orang yang sakit COVID dalam 7 hari terakhir? Tapi ini yang disebut kontak ini adalah kalau kita membuka masker, membuka face shield. Kalau kita kontak dalam posisi memakai masker dan face shield itu tidak masalah. Ya. Nah, kalau pertanyaan 1 sampai 4 ini positif, maka kita tidak diimunisasi, tunggu 7 hari lagi. Ya, ditunda 7 hari lagi. Kalau pertanyaan 1 sampai 4 ada. Ini disebut dengan screening, ya, screening. Kemudian pertanyaan 5 sampai 11. Apakah Anda ada riwayat penyakit jantung? Apakah Anda sementara berobat untuk kanker atau darah tinggi atau penyakit paru atau ada penyakit ginjal, ada penyakit hati atau sementara gunakan obat-obat yang menekan imunitas? Kalau pertanyaan 5 sampai 11 ini positif atau ada, maka kita tidak boleh divaksinasi. Tidak boleh. Seperti demikian. Ya. Pertanyaan 1 ke belakang itu nanti tidak terlalu penting. Jadi kalau kita hamil, ya kalau hamil tidak dilakukan, menunggu nanti setelah dia melahirkan baru diimunisasi. Ini jenis-jenis vaksin yang masuk, yang kita pakai adalah Sinovac. Ya, yang pertama. Dosis dan cara pemberian vaksin COVID-19. Dosis ini diberikan beserta waktu pemberian harus sesuai dengan yang direkomendasikan. Ya, terutama yang kita pakai adalah Sinovac. Sasaran harus mendapatkan 2 kali suntikan. 2 kali suntikan setengah cc. Interval pemberian adalah 14 hari. Dosis harus sama, vaksinnya juga harus sama. Jadi berapa kali suntik? 2 kali suntik. Bertahan berapa lama kita pakai vaksin itu? Setelah kita disuntik, maka kita akan tahan terhadap infeksi COVID-19 selama 3 bulan. Ya, 3 bulan.
Ini KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi atau komplikasi, itu di tempat suntik itu akan nyeri, kemerahan, bengkak, itu biasa. Kalau dia jadi berat, jadi namanya selulitis. Yang kedua, terjadi demam, nyeri otot seperti gejala-gejala penyakit infeksi COVID, ya, tetapi tidak separah kalau infeksi COVID lainnya. Reaksi lain adalah alergi, bisa saja, dan ini bisa sampai pingsan kalau dia alergi. Maka itu setelah divaksinasi, kita harus tunggu 30 menit. Oke, sampai di situ penjelasan kita. Ini adalah cerita tentang makanan yang berguna untuk mencegah COVID-19. Ini tulisan Roh Nubuat tentang makanan yang memperbaiki daya tahan. Anda bisa buka di halaman 481 dari Membina Makanan dan Diet. Ini unsur-unsur makanan yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Ini banyak di sayur gedi, banyak di kacang panjang, ya. Sampai di sana, silakan kalau ada. Baik, terima kasih atas pemaparan materi pada saat ini dari Dr. Raymond. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama yang sudah masuk di saya adalah dari pimpinan kita, Pak Ketua sendiri. Kami memberikan waktu kepada Pak Ketua untuk bertanya sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masih membuat kita semua belum memahami. Kami silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa keterangan yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini, sangat bermanfaat untuk kami. Dan pada saat ini Pak Dokter, kami ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, ketika seorang pribadi telah terpapar COVID-19, oleh karena keterbatasan yang ada di lingkungan kami, maka kami biasanya akan rawat mandiri. Kira-kira hal-hal apa yang akan kami buat ketika kami akan isolasi dan rawat mandiri, bila mana kami sudah ada terpapar COVID, bahkan gejala-gejala COVID yang muncul di pribadi kami. Itu yang pertama, Pak Dokter. Lalu yang kedua, ketika teman satu gereja kami terpapar COVID, apa yang, karena di Nusa Tenggara ini, Pak Dokter, sekarang sudah fisik ya, sudah pertemuan fisik, dari bulan Juni tahun 2019 yang lalu, kami sudah ibadah secara fisik. Lalu ketika salah seorang anggota gereja kami terpapar COVID, apa yang harus diambil tindakan oleh majelis setempat? Langkah-langkah apa yang harus diambil? Lalu yang berikut, pertanyaan ketiga adalah, ketika rekan sekantor kami kena COVID, apa yang harus kami buat? Apakah kami harus tes semuanya? Lalu apakah kami harus tutup kantor kami, lalu berapa lama akan ditutup itu, atau tindakan-tindakan apa yang perlu kita buat. Itu mungkin yang saya sampaikan Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Ketua, mohon maaf tadi harusnya saya mengucapkan terima kasih dulu Bapak Ketua sudah menyambut kami, cuma karena tadi tiba-tiba dia punya layar gelap, jadi saya langsung mulai. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga Pendeta Denny dan majelis di daerah Nusa Tenggara yang mengizinkan saya membawa materi. Oke, nomor 1, isolasi mandiri. Isolasi mandiri artinya kita tidak berhubungan dengan orang lain yang menyebabkan mungkin kita akan menularkan penyakit kepada orang lain. Itu maknanya. Jadi isolasi mandiri ini hanya terjadi kalau kita ada kumannya gitu. Kalau kita nggak ada kumannya, ngapain isolasi mandiri? Oh, gejala-gejala bisa, tapi kalau kumannya tidak ada, tidak perlu isolasi mandiri. Terus yang kedua, isolasi mandiri hanya diberikan kalau gejalanya ringan. Ada virus di swab, virusnya ada, gejalanya ringan, boleh isolasi mandiri. Tapi kalau di swab virusnya ada dan gejalanya berat, tidak boleh isolasi mandiri. Harus dirawat di rumah sakit. Karena untuk berkembang menjadi lebih parah itu ada. Nah,
Apa yang dibuat pada waktu isolasi mandiri? Kita harus mencatat semuanya. Suhu tubuh kita, gejala yang ada, sesak napas, mencret, diare ya. Kalau ada sesak napas, ada diare, maka tidak boleh isolasi mandiri, harus segera ke rumah sakit. Dan laporan kita itu adalah kepada petugas yang diminta untuk mengawal kita. Biasanya dari kelurahan atau dari kecamatan. Atau biasa kita sebut aja puskesmas lah gitu. Pada waktu kita isolasi mandiri kita wajib lapor puskesmas. Kenapa? Itu akan diawasi. Mereka harus tahu hari ini suhunya berapa. Suhunya 38,5. Oke, 38,5. Catat mereka. Hari ini suhunya 40. Oh, nggak bisa di rumah lagi. Sudah harus ke rumah sakit. Seperti demikian. Itulah yang dilakukan oleh isolasi mandiri. Kemudian selama isolasi mandiri kita wajib menggunakan masker. Nggak bisa tidak. Wajib menggunakan masker. Kenapa? Kalau kita menggunakan masker, maka kemampuan saya untuk menularkan kepada orang lain itu rendah. Rendah. Jadi kalau saya pakai masker, kalau saya sakit atau saya ada virus, virus itu hanya bisa 1% yang pergi ke orang lain. Kalau saya pakai masker. Kalau saya tidak pakai masker, saya bisa menularkan kapan saja. Jadi baiknya pakai masker karena dia tempat keluarnya terutama dari hidung dan mulut. Ya, hidung dan mulut. Kemudian kalau saya sementara isolasi mandiri karena saya punya virusnya positif, buang air besar pun harus hanya saya punya tempat sendiri. Tidak boleh dicampur dengan orang lain. Karena virusnya bisa keluar dari kotoran. Bagaimana kalau keluarga ini cuma punya satu toilet? Oke, kalau cuma punya satu toilet, maka pada waktu dia buang air besar, waktu dia membersihkan dirinya, harus pakai karbol. Atau detol, atau saya tidak tahu mereknya itu, pokoknya seperti begitulah, detol atau karbol. Karena detol dan karbol pasti virusnya mati. Itu kalau kita gunakan toilet bersama. Kalau kamar kita sendiri, toiletnya sendiri, maka itu tidak terlalu masalah. Asal tidak boleh pakai oleh orang lain. Oke, itu jawaban saya untuk isolasi mandiri. Sekarang bagaimana yang terjadi kalau tiba-tiba gereja saya atau kantor saya ada yang positif? Jawabannya adalah cuma satu. Memang kita harus lockdown. Nggak bisa. Kita tidak bisa ada toleransi. Kalau seandainya kantor kita ada yang positif, kita harus lockdown. Memang tidak gampang untuk melaksanakan ini. Nggak usah di tempat Bapak, di tempat kami pun juga demikian. Sangat susah. Kalau satu departemen dia satu orang positif, susah sekali kita. Kenapa? Kalau kita tutup satu departemen, kan pelayanan di rumah sakit akan sangat terganggu. Jadi di tempat kami pun seperti demikian. Jadi paling bagus adalah kita tidak usah berpikir kebanyakan untuk swab dan segala macam, tapi kita harus lockdown dulu. Lockdown total karena itu akan mencegah virus itu pergi kemana-mana. Lebih baik itu terjadi, kita lockdown 10 hari, maka sesudahnya kita akan lebih bebas. Bisa masuk lagi. Tapi kalau kita tidak lockdown, kita cuma swab saja, pada waktu kita swab, orang itu negatif, dia masuk lagi, dia masuk kerja seperti biasa. Baru kita swab lagi, dia positif, dia tinggal lagi di rumah, isolasi mandiri. Maka resikonya adalah, kalau kita lalai untuk 3M, maka dia akan terjadi penularan lagi. Betul, virus ini keluar dari hidung dan mulut. Tapi pada waktu dia pergi, dia batuk, dia bersin, kan cuma tidak lama, paling 3 jam. Sesudah itu kemana dia? Dia hinggap di komputer, dia hinggap di daun bunga yang ada di atas meja ini, dia hinggap di atas baju, di atas buku, di atas meja, dan semuanya. Artinya dia berubah dari droplet menjadi kontak. Maka tangan kita, kalau kita tidak cuci tangan, tidak rajin cuci tangan, maka yang terjadi adalah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Terjadi infeksi lagi. Jadi swab bukan cara terbaik untuk mendapatkan bukti. Ya. Itu jawabannya.
Walaupun kalau kita mau buktikan dia akan masuk lagi, maka sebaiknya di swab. Kalau swabnya tidak ada bagaimana? Tempat yang sangat terpencil alat tidak ada atau terlalu mahal. Di tempat kami swab itu 900.000 sampai 2,5 juta. Ya kalau terlalu mahal seperti itu, kenapa kita memaksa diri untuk swab? Isolasi saja mandiri 7 hari sampai 10 hari. Sesudah itu kalau tidak ada gejala, bisa masuk lagi. Seperti biasa. Itu jawabannya. Kalau kita kerja di rumah sakit, maka tidak bisa tidak. Harus swab. Siapa yang bayarin? Direktur yang bayarin. Itu ceritanya. Tapi kalau di tempat di mana di rumah sendiri dan kita tidak punya dan terlalu mahal, ekonomi kita tidak bisa membayarnya, kenapa kita maksa? Isolasi mandiri tanpa gejala 10 hari, 7 sampai 10 hari, kita bisa bekerja lagi. Bisa gereja lagi seperti demikian. Oke. Nah, dianjurkan untuk kalau kita menggunakan seperti kami di Naripan, kami gereja Advent Naripan termasuk salah satu gereja di Konferensi Jawa Barat yang membuka gereja hingga saat ini. Tidak pernah ditutup sampai saat ini. Ya, waktu itu sempat ditutup sekitar 2 minggu, 3 minggu. Kemudian kita rapat, saya katakan demikian. Teman-teman, COVID-19 ini tempat masuknya cuma 3. Mata, hidung, dan mulut. Ini jemaat kami ya. Jadi kalau kita menggunakan face shield dan masker, kita boleh beribadah seperti normal. Hanya waktunya dibatasi. Jangan lewat 2 jam. Makanya jemaat kami seperti demikian. Jam 9 sudah mulai, paling lama jam 11 sudah selesai. Tapi yang hadir semua pakai masker dan face shield. Memang beda Pak Pendeta, beda. Pada waktu pakai face shield, pakai masker, mau khotbah itu sesak napas. Karena napas setengah mati kita tarik napas kalau pakai double begitu. Tapi itulah caranya untuk melindungi diri kita. Jadi kami sehingga saat ini, waktu kami sempat lockdown, tetapi akhirnya kita buka dengan persyaratan seperti tadi. Maksimalkan pakai masker dan face shield, dan jemaat wajib cuci tangan. Sebelum masuk dan setiap selesai kegiatan cuci tangan. Jadi disediakan cairan antiseptik itu dengan limpah di mana-mana terdapat. Jadi hingga saat ini kami semua bisa. Masalahnya adalah kalau ada acara-acara khusus seperti kedukaan ada yang meninggal atau perkawinan, pernikahan kan itu rasanya tidak enak kalau cuma hadir 10 orang. Pasti semua keluarga bilang, apalagi kalau keluarga perempuan dia tersinggung kalau hadir cuma sedikit. Harus hadir banyak ini. Nah itu. Maka jemaat membatasi. Boleh bikin pernikahan. Tetapi maksimal 40 orang. Berapa itu 40 orang? Dia hitung sesuai dengan jumlah bangku yang tersedia dan besarnya ruangan. Itu jemaat kami. Jadi jangan lebih dari 40. Kenapa? Kalau sudah lebih dari 40 pasti sudah duduk berdesak-desakan itu. Dan wajib pakai masker dan face shield. Itu yang terjadi. Pada waktu saya menikahkan anak saya, karena saya juga akhirnya menikahkan anak saya, apa yang saya perbuat? Semua wajib pakai masker dan face shield. Oh, maskernya kan masa mau menikah pakai masker warna biru hijau begini? Akhirnya mereka bikin masker yang pakai kain, pakai warna cantik, dijahit 2 lapis, baru pakai masker. Jadi kelihatannya seperti cantik memang, tapi tetap pakai masker dan pakai face shield. Kemudian, karena saya ketua COVID, saya juga malu kalau nanti tiba-tiba habis menikah terus COVID. Saya swab semua. Semua partisipan saya swab. Jadi pada waktu itu, waktu masuk pada acara pernikahan, jelas mereka itu semua negatif. Jadi aman waktu itu. Tetapi itu kan tidak semua harus begitu. Tapi itu cuma mengatakan bahwasanya kita butuh memang persiapan lebih kalau kita harus berkerumun. Wajiblah itu pakai masker dan face shield. Dan kalau kita ibadah itu kan termasuk dalam kriteria berkerumun. Jadi baiklah di sana disiapkan masker dan face shield. Untuk itu jawabannya Pendeta. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka dulu. Terima kasih. Banyak kali. Ya. Ini ada pertanyaan, Dokter. Bagaimana cara cepat membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa
tanpa harus ke rumah sakit? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah apakah binatang juga bisa, hewan pemeliharaan juga bisa kena COVID-19 dan dapat menyebabkan COVID? Terima kasih, Pak Dokter. Baik, saya mungkin menjawabnya satu-satu supaya saya jangan terlalu banyak. Influenza biasa, flu Spanyol yang terjadi lalu dan influenza yang terjadi sekarang, kemudian dibedakan dengan COVID, itu yang saya bacakan pertama tadi. Influenza biasa jarang sekali sampai terjadi kehilangan penciuman, jarang. Jarang sekali sampai kehilangan rasa. Ingat dokter yang saya cerita tadi itu kejadian nyata. Teman saya dokter spesialis ahli bedah juga di Kota Semarang. Dia cerita, makanan yang dimasak oleh kantin rumah sakit yang begitu enak, dia rasa makan pasir, nggak rasa apa-apa. Bahkan itu makanan bubur, dia rasa seperti makan pasir, sakit sekali tenggorokannya. Nah itu salah satu gejala pada pasien COVID. Ya, jadi gejalanya agak berlebihan. Nyeri otot pada influenza itu biasa, tapi pada COVID nyerinya luar biasa, nyeri ototnya. Teman pendeta kita yang saya rawat, dia cerita, dokter, saya sakit luar biasa, sampai saya teriak-teriak sama istri saya, sampai orang perawat yang merawat saya itu dikiranya saya ini orang gila. Cuma sakit saja begitu sudah teriak, sakit sekali, dia cerita. Memang sakitnya berlebihan pada COVID-19. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Jadi memang gejalanya berlebihan. Dan itu yang saya sudah tampilkan tadi di gambar tadi. Pada penyakit influenza biasa, kalau dia tidak terjadi pneumonia, maka dia tidak akan sesak. Jarang terjadi sesak napas yang hebat. Tapi pada COVID-19, hampir selalu sesak napasnya berat. Makanya kalau dia tidak sesak napas atau cuma ringan, dia isoman boleh. Tapi kalau dia sesak berat, dia harus di rumah sakit. Kenapa? Karena tiba-tiba bisa drop dia punya oksigen. Yang demikian. Kemudian kedua, pendeta, yang pertanyaan kedua. Apakah COVID-19 bisa terkena atau terjangkit kepada hewan peliharaan di rumah? Oke, terima kasih. Bagi saudara dan saya yang mempunyai hewan peliharaan di rumah, anjing, kucing, ya, bahkan sempat kita punya ekspor di-ban oleh Eropa. Karena apa? Karena ikan kita pun pada waktu itu ya sempat terdeteksi virus COVID-19. Jadi memang dia bisa terjadi pada, dan kan pencerita dasarnya, cerita dulunya, sejarahnya, ini virus ini dia normal ada pada kelelawar. Dia normal pada kelelawar, dan kelelawar itu karena dia waktu dia ada COVID, dia tidak selamanya sakit. Tapi dia waktu dia buang air besar, kotorannya bisa mengandung COVID. Tetapi pada waktu dia sudah pindah ke musang, kemudian dari musang pindah ke manusia, virusnya sudah berbeda, dia bermutasi namanya. Sehingga dia bisa menginfeksi dari manusia ke manusia. Pertanyaan, apakah dia bisa kembali dari manusia ke hewan? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa, dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Seperti demikian. Baik, terima kasih. Ini ada lagi, dokter. Di chatting banyak sekali pertanyaan ini. Iya, saya lagi potret. Apakah dalam pemberian vaksin dapat menyebabkan makin rusaknya sistem imun? Kalau apakah vaksin adalah salah satu solusi tunggal untuk COVID? Terima kasih. Saya coba menjawab. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk mengatasi virus tidak seperti mengatasi bakteri. Mengatasi virus kita tidak punya kekuatan, kemampuan, dan kesempatan dengan memberikan antivirus. Antivirus justru bisa menyebabkan virusnya cepat bermutasi. Tadinya, yang saya kasih gambar tadi itu, tadinya dia menyerang dari depan. Sesudah itu setelah kita kasih antivirus, dia putar balik. Spike-nya berubah. Dari D menjadi G. Kalau D yang begini, kalau G yang begini.
Karena kita kasih antivirus, maka dia berubah jadi G. Susah. Kita harus membentuk antivirus baru. Makanya antivirus bukan jawaban untuk mengatasi pandemi. Yang kedua, prosedur cuci tangan. Prosedur menggunakan face shield dan masker. 3 prosedur ini sudah membuktikan Wuhan yang tadinya menjadi sumber infeksi, sekarang Wuhan itu 0 infeksi. Wuhan di China yang awalnya infeksi COVID-19 itu tadinya kan sumber yang luar biasa, meledak virus di sana. Tapi mereka sangat ketat dengan cuci tangan, pakai face shield, pakai masker. Dan mereka berhasil. Sekarang mereka 0. Nggak ada infeksi sama sekali. Walaupun mereka sudah tanpa infeksi, mereka masih tetap disiplin menggunakan masker dan face shield dan cuci tangan. Nah, mungkin perlu dipertegas lagi. Masker itu pakainya ya di sini, dari hidung tertutup sampai dengan dagu. Nah, kita tidak menggunakan masker yang cuma begini. Hidungnya keluar. Ini sering. Bahkan para pejabat dan para seniman itu kalau mereka tampil di televisi, begini modelnya. Hidungnya keluar, hanya mulutnya saja yang ditutup. Ini berbahaya. Ini tidak melindungi. Maaf, kalau saya sudah buka begini, saya tidak bisa pakai lagi. Saya harus ganti. Kita masker harus banyak ini. Bahaya. Jadi kalau kita sudah rubah, baiknya kita ganti. Kemudian ada perilaku-perilaku yang menyebabkan kita sering terinfeksi. Terutama dari tangan. Ya. Yang terjadi adalah kalau saya sudah pakai kacamata, kacamatanya miring begini. Kan saya mau betulin nih. Waktu saya betulin kacamata, kalau tangan saya tidak cuci tangan, maka virus itu menempel di kacamata. Saya mau betulin kacamata begini. Virus yang dari tangan itu pindah ke kacamata. Karena kami termasuk penyuluh, kami pernah merekam seorang yang sementara ujian. Ya, sementara ujian. Kita rekam dia selama 30 menit. Apa yang terjadi waktu dia selama ujian? Kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia gosok-gosok hidung. Ini perilaku cuma 30 menit kami rekam. Tapi terjadi seperti begitu. Artinya, kalau tangannya tidak bersih, maka virus itu pergi ke mata, hidung, dan mulut. Ini harus diperhatikan, karena ini penting. Kalau kita mau aman, mari kita cuci tangan selalu. Bahkan kalau saya, bisa tanya sama teman-teman, di staff saya juga saya ajarkan demikian. Kami setiap 4 jam cuci muka dengan sabun. Ya terpaksa lah, harus begitu. Karena kami merawat pasien, belum tentu pasien itu sudah punya hasil swab negatif. Mungkin saja dia ada positif, tapi karena tidak sakit, dia tidak bergejala. Kalau kami lalai, ya sudah, terjadilah. Makanya, di tempat kami sudah bertahan setahun ini, puji Tuhan, Tuhan melindungi kami. Tapi kami menggunakan protap seperti itu. Setiap 4 jam kami cuci muka dengan sabun. Alasannya adalah, virus itu bungkusnya adalah minyak. Virus COVID-19 bungkusnya adalah minyak. Minyak itu kalau kena sabun luruh dia. Jadi kalau kita cuci muka dengan sabun, maka kalau ada virus di sana dia akan luruh, mati. Karena yang paling bagus adalah kita mencuci tangan dengan alkohol. Tapi kalau kita cuci muka dengan alkohol, kita bisa rasakan luar biasa perihnya. Maka kami gunakan sabun. Sabun apa? Sabun cuci tangan boleh, sabun mandi boleh, sampo boleh. Ya itu boleh. Itu cukup bagus karena dia menghancurkan lemak.
Nah, kalau dia menghancurkan lemak, maka minyak yang membungkus virus itu akan hancur, virusnya mati. Seperti itu. Saya pikir itu yang saya harus sampaikan. Kemudian ada cerita tentang menghirup uap air panas. Itu hanya menambah kesegaran, kebugaran karena mengurangi rasa sakit di tenggorokan, tapi tidak menyembuhkan. Ya, tidak menyembuhkan. Kemudian pernah ada isu tentang menggunakan minyak putih. Itu juga tidak benar. Ya, tidak benar. Kemudian apakah virus itu bisa hidup di gagang pintu? Bisa. Tapi tidak lama. Di besi-besian yang saya cerita tadi, di besi-besian, di meja, di komputer, di di atas buku itu maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam. Ya. Maka itu tempat-tempat tadi biasanya kami semprot dengan alkohol. Kalau buku, komputer semprot alkohol ya rusak lah. Ya udah, kita lap saja dan dia tidak sampai basah. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Masih ada, dokter. Banyak yang edaran video, yaitu banyak juga para pejabat atau mungkin yang lain tidak mau menerima vaksin disebabkan oleh karena tidak dilakukan uji klinik yang ketiga. Apakah vaksin COVID-19 bisa dinyatakan aman? Makasih, dokter. Baik, terima kasih. Tadi nanti slide ini saya akan kirim ke Pak Pendeta, boleh dibagi kepada semua jemaat. 3 syarat vaksin itu boleh beredar di Indonesia adalah 1 harus efektif, 2 aman, 3 halal. Dan 3-tiganya sudah diuji. Sudah diuji. Diuji bukan cuma untuk 1-2 orang. Di Bandung saja hampir 1.300 orang yang kita uji. Belum lagi yang di tempat lain. Belum lagi yang di Brasil. Belum lagi yang di Turki. Ya. Di seluruh dunia itu diuji. Jadi kita sudah selesai fase 3. Bukan hari ini. Kemarin dulu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah mengeluarkan surat bahwasanya hasil uji klinik 3 sudah selesai. Dan hasil penelitiannya untuk efektivitas, keamanan, dan kehalalan sudah selesai. Hasilnya adalah vaksin Sinovac Bio Farma itu adalah efektif, aman, dan halal. Seperti itu. Jadi sudah terbukti secara hukum sudah, secara norma-norma etik juga sudah. Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi, mungkin masih ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau kulit kita utuh, dia tidak akan sakit. Kalau kulit kita utuh, virus itu tidak bisa tembus kulit kita. Karena kulit yang utuh itu tidak ada reseptornya. Sekali lagi, tidak ada reseptornya. Kalau mukosa, selaput lendir itu ada reseptornya. Jadi mata, hidung, mulut itu bisa tempat dia masuk. Kenapa? Karena ada reseptornya. Ya. Saya sudah ini nanti PowerPoint ini saya kirim kepada pendeta, boleh dipakai, boleh disebarluaskan, boleh, nggak masalah lah. Kemudian ada 2 video yang saya bagi ke pendeta, tapi video tidak boleh diupload ke internet ya. Iya. Hanya konsumsi untuk kita terbatas dan gereja kita. Ada yang angkat tangan itu, Isya Panomban, silakan. Silakan, Ibu. Silakan Pak Bendara. Halo dokter. Siap. Saya ingin bertanya. Kebetulan hasil PCR saya positif. Dan angka CT-nya 14.
tetapi saya tidak disuruh untuk isolasi di rumah sakit oleh memberikan keterangan kepada saya bahwa keadaan rumah sakit sementara penuh dan kondisi nafas saya masih boleh katanya, belum terlalu sesak. Jadi kira-kira dokter sampai sejauh apa yang harus saya laksanakan waktu isolasi mandiri, dan apakah karena kebetulan saya tidak bisa makan dokter, saya hanya makan buah dan roti. Oh, itu makanan Jadi enak itu, Bu. apakah itu boleh saya tetap lakukan atau saya harus melakukan apa lagi, Dok? Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Dari tanda yang Ibu sampaikan tadi, gejala-gejala dan tanda tadi, memang Ibu tidak diindikasikan untuk dirawat. PCR yang positif dengan CT 14, kira-kira apa maknanya CT 14 itu? Oke, mungkin supaya pengertiannya sama. Kalau CT PCR itu kemampuan daripada alat untuk membaca warna dan struktur dari virus. Ya, dia cuma membaca. Dia bukan seperti mikroskop elektron yang bisa menampilkan gambar virus utuh. Ya. PCR dia adalah hanya bisa melihat, oh ini warna merah, hijau, kuning, oh ini artinya dia COVID-19. Dia katakan COVID-19 positif. Nah, kalau virusnya ada 1000, waktu dia tangkap virusnya 1000, dia lihat di bawah mikroskop, dia dilihat di bawah mesin. Warnanya merahnya tidak jelas, kuningnya tidak jelas, hijaunya tidak jelas, maka mesin akan melakukan perlipatan 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali, 32 kali, dan seterusnya. Kalau dia pada waktu 14 kali dia sudah kelihatan, berarti jumlah virusnya mungkin 200 juta. Kenapa? Karena dengan 14 kali saja dia sudah kelihatan. Tetapi ada yang tidak kelihatan, sudah 14 kali tidak kelihatan. Dia kelihatan di 40 kali baru dia kelihatan. Kalau 40 kali, CT value-nya 40 kali, artinya dia sudah sedikit virusnya. Karena untuk bisa terbaca oleh mesin, dia harus banyak kali dilipat gandakan. Kan kalau satu, dia butuh banyak untuk dapat bisa kebaca. Tapi kalau dia ada 200 juta, 2 kali perlipatan sudah mulai kentara. 14 kali sudah kelihatan, berarti jumlah virusnya memang banyak. Itu artinya CT value 14, total virusnya itu banyak. Jalan keluarnya untuk Ibu adalah, Ibu rajin berkumur. Kumur air garam. Atau kumur betadin. Di apotek ada jual itu betadin kumur. Boleh pakai itu. Jadi, karena betadin itu akan mengurangi jumlah virus di tenggorokan. Akan sangat Ya, mengurangi. Bahkan kalau kita tidak punya betadin, tidak punya itu, air garam juga cukup. Berapa banyak garamnya? 1 gelas itu setengah sendok makan. Cukup itu untuk membunuh virus. Minimal melarutkan virusnya. Oke? Terima kasih, dokter. Ibu, kenapa tidak perlu masuk rumah sakit? Karena gejalanya ringan. Jadi CT value
tidak berhubungan dengan perawatan. Jadi biasanya kami tidak menganjurkan untuk pasien mengetahui city value. Kenapa? Kan tidak berdampak. Mau city value-nya 10, city value-nya 50, tidak ada gunanya kita mengetahui itu kalau itu hanya sekedar untuk perawatan. Yang menentukan perawatan tidak adalah gejalanya. Adakah sesak napas hebat, demam tinggi, diare, dan seterusnya. Oke, silakan yang lain. Baik, terima kasih. Masih Waktu ada kita lagi? sudah lewat 5 menit. Ya. Pak Boy tadi itu angkat-angkat tangan. Baik, silakan Opa Boy. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Haleluya, puji Tuhan. Tadi untuk suntikan vaksin itu ada beberapa item itu yang harus ditanyakan dulu kepada pasien. Tadi saya dengar begitu ya. Jadi Ya. kalau ada pasien sembunyi 1-2 item itu bagaimana jadinya itu? Ada efek sampingan enggak itu kalau dia sembunyikan hal yang harus ditanyakan? Dia ada tetapi dia sembunyikan. Bagaimana itu? Ya. Efeknya apa itu? Sudah boleh saya jawab? Untuk Ya. pertanyaan 1 sampai 4 itu bisa ditunda. Tunda seminggu. Oh. Tapi kalau pertanyaan 5 sampai 11, adakah sakit jantung, sakit gula, sakit darah tinggi, kanker, imunitas tertentu, segala macam itu tidak boleh diimunisasi. Nggak boleh. Jadi memang nggak boleh kalau dia ada sakit jantung, ada kanker, ada darah tinggi. Ya seperti begitu. Kalau hamil, ya kalau hamil sampai dia melahirkan baru divaksinasi. Maksud saya misalnya dia berdusta atau dia tidak mau kasih tahu itu efeknya apa itu Pak? Oh berbahaya karena kalau saya sudah punya penyakit jantung, kemudian saya disuntik vaksin, terus tubuh saya memberikan respons tubuh yang sangat luar biasa, sakit, panas tinggi, kemudian sesak napas, maka penyakit jantungnya akan lebih gagal. Kan penyakit jantung itu ada 4 dia punya level, gagal 2, 3, 4. Kalau gagal 1 dia masih bisa jalan-jalan biasa. Gagal level 2 dia masih bisa jalan-jalan biasa. Naik tangga baru dia sesak. Tapi kalau dia sakit gagal jantung level 2, dia divaksinasi dan terjadi reaksi tubuh panas tinggi, maka gagal 2 level 2 itu akan bisa langsung terjun ke level 4. Bisa meninggal. Sangat berat dan bisa meninggal. Jadi dianjurkan tidak diimunisasi untuk orang sakit jantung. Kalau yang penyakit asma Pak, tetapi sudah lama dia tidak kumat, itu bagaimana ya? Bisa enggak ya? Penyakit Iya. asma sudah lama dia tidak kambuh. Tetapi Iya, dia nanti menerima vaksin. Iya, kan ada screeningnya. Setelah di anamnesis tadi 15 pertanyaan itu, ya, setelah 15 pertanyaan nanti dites. Tensinya berapa, nadinya berapa, kecepatan napasnya berapa. Ya, seperti tadi. Memang dia tidak ada masalah, aman. Disuntik saja. Tetapi, Oh iya. iya, tidak masalah. Tetapi kan ada batasan usia 18 sampai 59. Ya, ya. Kalau dia 59. dalam batas usia itu jalanin saja. Nah, sekarang masalahnya orang-orang tua ini gimana yang umur 60 sampai ya orang tua lah. Kalau orang-orang tua ini tunggulah nanti masuk vaksin yang namanya vaksin Pfizer. Ya, Pfizer, Bulan 4. Moderna itu akan masuk bulan April. Baru bisa imunisasi untuk orang tua. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Om Sairang. Haleluya. Dari Kota Sairang. Ya, Opa. Baik, terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami berterima kasih kepada pemaparan daripada Dr. Raymond untuk
topik yang kita bahas pada saat ini, yaitu penyebaran dan upaya pencegahan COVID. Dan kita sudah tahu pola sebarannya dan cara pencegahan dan juga cara untuk penanganan yang benar. Dan saya bisa dapat simpulkan bahwa paling terpenting bagi kita umat-umat Tuhan adalah kita harus 3M, kita harus laksanakan, dan kita harus sering sewajib mungkin untuk menggunakan masker dan juga face shield. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa ada 3 pintu virus ini akan masuk, yaitu mata, hidung, dan mulut. Itu yang bisa dapat saya simpulkan dari pembahasan tadi. Banyak sekali yang sudah ada pertanyaan dan juga pemaparan yang lain. Namun paling setidaknya hal-hal yang paling penting dan sederhana ini kalau kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan tidak akan terkena akan virus tersebut. Dan juga terima kasih oleh karena dengan anti atau vaksin yang sudah beredar ini, yang hoax atau berita hoax yang sudah menyebar di mana-mana, yang terkadang-kadang juga membuat umat-umat Tuhan ada yang takut untuk mau vaksin dan lain sebagainya. Namun kita sudah ketahui bersama bahwa semua sudah diuji dan kita perlu menerima untuk bisa divaksin kalau tiba pada saatnya kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan kepada kita semua hasil daripada pemaparan materi tentang penyebaran dan upaya pencegahan COVID-19. Untuk menutup kegiatan kita pada saat ini, kami kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Puji dan besarkan nama Tuhan, oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan sudah menjadi bahagian kita semua. Terutama Tuhan sudah mengutus hamba-Nya, Bapak Dr. Raymond Sakul. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kami di Nusa Tenggara pada saat sekarang ini. Dan terlebih lagi di mana komunitas Advent pada saat sekarang ini ada beberapa yang terpapar virus. Ini menjadi satu pelajaran untuk kami semua yang ada di daerah Nusa Tenggara ini, Pak Dokter. Jadi terima kasih banyak Pak Dokter. Tuhan memberkati Pak Dokter dalam kehidupan pelayanan Pak Dokter untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh umat Tuhan yang hadir, Amin. kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah menyambut undangan kami untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan ini Alkitab bilang kalau kita tahu dan kita tidak lakukan, tidak ada gunanya itu semua untuk kita. Oleh karena itu, dengan pertolongan dan rahmat Tuhan, hidupkan pola hidup sehat sebagaimana Tuhan berikan kepada gereja ini melalui hamba-Nya Ellen G. White. Terapkan pola hidup sehat. Dengan pertolongan Tuhan, imunitas kita akan semakin meningkat. Dan Tuhan akan jaga dan pelihara kita. Andaikan kita sakit pun, Tuhan tetap akan menyertai dan menolong kita. Dan yang kedua adalah yang sudah disampaikan oleh Bapak Dokter, 3M yang tadi ditekankan oleh Pendeta Denny Kanajo, tolong kita jaga baik-baik. Tolong kita gunakan masker dengan benar. Masker bukan hanya menutupi mulut, hidung ditutupi. Jangan juga masker hanya di dagu. Ada banyak sekali orang pakai masker hanya di dagu. Jadi tolong jangan masker hanya di dagu. Itu untuk bukan tutupi dagu, tapi untuk tutupi semua mulut dan hidung kita. Bahkan kita boleh gunakan face shield. Jadi teman-teman semua, secara khusus teman-teman gembala, kita sudah dengar pelajaran-pelajaran berharga ini. Kita cintai umat Tuhan ini, kawanan domba Allah yang ada di dalam jemaat kita. Tolong Tuhan titipkan mereka di kita. Jaga baik-baik ini protokol kesehatan. Kita rindu mereka tetap sehat, untuk terus kita boleh mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Dokter. Biar kiranya Tuhan akan berkati Pak Dokter. Terima kasih untuk semua umat Tuhan yang sudah hadir pada saat sekarang ini. Dengan pertolongan Tuhan kita akan hidupkan. Dan untuk yang sudah terpapar, kita doakan bahwa Tuhan punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Karena kasih setia Dia rahmat ajaib untuk kita. Terima kasih juga untuk Pendeta Denny Kanajo sebagai host pada pagi hari ini. Biar kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kita semua dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Shalom. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk doa tutup. Kami minta kesediaan daripada Pak Bendahara pimpin kita di dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, pada siang hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat Tuhan lewat hambamu Dr. Raymond Sakul yang sudah memberikan pemaparan dan edukasi bagi kami sehubungan dengan COVID-19 yang semakin merebak saat ini. Tolong kami Tuhan, karuniakan hikmat akal budi, kemampuan bagi kami, dan biarlah apa yang sudah kami dapatkan, kami boleh laksanakan itu, dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh terhindar dari mara bahaya ini. Kami berdoa khusus bagi hambamu Dr. Raymond Sakul dalam pelayanannya. Tuhan berkati Dr. Raymond, berkati akan keluarganya, dan biarlah mereka akan selalu sehat-sehat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini. Berkat yang sama juga boleh menjadi bagian kami. Sekiranya ada salah dan dosa, Tuhan ampunkan kami. Dan biarlah kami boleh layak untuk menikmati berkat daripadamu. Sepanjang sisa hari ini kami mau serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mungkin sebelum kita berpisah, mungkin Amin, kami amin, mohon Tuhan. untuk bisa buka kameranya supaya kita bisa foto bersama-sama dengan Dr. Raymond dan kita semua. Baik, kita buka kamera kita. Oke. Baik, terima kasih ya. Senyum 3, 2, 1. Ya, satu kali lagi, masih ada satu lagi. Ya, bisa dibuka. Ya. Oke, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih. Maka dengan demikian kami dari Nus Tenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta, guru-guru, gembala, dan juga seluruh anggota jemaat dan tua-tua jemaat yang sudah bergabung dalam acara pemaparan seminar kita pada saat ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Raymond yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita. Terima kasih Dr. Raymond. Terima kasih, Pak Tuhan Ketua. berkati. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan berkati Dr. Raymond. Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih.